وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألهمني علما أعرف به أوامرك وأعرف به نواهيك وارزقني اللهم بلاغة فهم النبيين وفصاحة حفظ المرسلين وسرعة إلهام الملائكة المقربين وأكرمني اللهم بنور العلم وسرعة الفهم واخرجني من ظلمات الوهم وافتح لي أبواب رحمتك وعلمني أسرار حكمتك يا رب العالمين. اللهم أستودعك مما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil fatahil alim alladhi arsyada man istafahu min ibadihi lita'allumi wa ta'lim wa ja'ala al-ilma sababan najati wal fawzi bizulfa 'inda al-malikil 'azim. Thumma albasal 'amilina bihi khila'al jalali wa takrim wa ja'alahum masabiha yahtadi bihimul anam wa tanqashi'u bihim dujunnadudz dhulam yad'una ila sabilil ghafurir rahim. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu hadiyan ila siratal mustaqim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-faizina min suhbatihi wa ittiba'ihi bil maqamil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqil qur'anil azim wa rasulil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah pada malam hari ini, tepatnya di malam ke berapa Sya'ban ya? Malam ke-13 di bulan Sya'ban 1441 Hijriah. Alhamdulillah, kita dapat bertemu kembali, kita dapat berjumpa kembali walaupun hanya lewat layar handphone ataupun layar kaca yang ada di rumah. Mudah-mudahan tidak mengurangi manfaat yang akan Allah berikan kepada kita semuanya. Dan mudah-mudahan barokah dari pertemuan di pengajian atau majelis ilmu ini, Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan hajat kita dan juga akan mengangkat semua wabah penyakit yang terjadi di seluruh dunia ini, terutama di negara kita Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga Allah curah limpahkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya sampai yaumil qiyamah. Hadirin yang dirahmati Allah, di bulan Sya'ban ini dahulu pernah terjadi satu peristiwa besar, yaitu perpindahan arah kiblat. Yang tadinya kiblat kaum muslimin itu menghadap ke Baitul Maqdis, maka dirubah oleh Allah menghadap ke Masjidil Haram. Umat Islam saat itu sholat menghadap ke Baitul Maqdis sekitar 17 bulan 3 hari. 17 bulan 3 hari berarti kurang lebih setahun setengah. Setahun setengah umat Islam menghadap ke Baitul Maqdis.
Nabi Muhammad sendiri sebenarnya ingin dan berharap Allah ini mengubah arah kiblat dari Baitul Maqdis menuju Masjidil Haram. Makanya beliau Nabi Muhammad SAW sering menengadahkan wajahnya ke langit. Melihat langit seperti ini, seakan-akan berharap turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk merubah arah kiblat. Maka akhirnya firman Allah pun turun. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama." Lihat, sebelum Allah memerintahkan untuk pindah kiblat dari Masjidil Aqsa menuju Masjidil Haram, maka Allah sebelumnya mengatakan qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami Allah melihat wajahmu ini wahai Muhammad sering menghadap ke langit. Sering menghadap ke langit, seakan-akan minta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala dan belum dikabulkan sama Allah. Falanuwalliyannaka kiblatan tardoha, maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi, yang engkau ridhoi. Artinya apa? Keinginan Nabi Muhammad SAW dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijawab langsung. Bahasanya Allah seperti ini. Falanuwalliyannaka kiblatan tardoha, maka akan kami palingkan engkau kepada kiblat yang engkau ridhoi. Yang engkau ridhoi siapa? Nabi Muhammad ridhoi. Yang Nabi Muhammad senang, yang Nabi Muhammad suka, yang Nabi Muhammad inginkan, maka itulah yang akan dilakukan ataupun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baru perintah fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Berubah hadirin. Yang tadinya ke Masjidil Aqsa berubah ke Masjidil Haram. Kemudian wahai tsuma kuntum fawallu wujuhakum syadra, maka di mana saja engkau berada hadapkanlah wajahmu ke arah itu, ke arah Masjidil Haram. Berubahlah kiblat umat Islam saat itu yang tadinya ke Masjidil Aqsa menuju Masjidil Haram. Ya, ini terjadi di bulan Sya'ban. Umat Islam menghadap Masjidil Aqsa selama 17 bulan. 17 bulan lamanya umat Islam sholat menghadap ke Masjidil Aqsa. Lihat hadirin yang dirahmati Allah, kiblatan tardoha. Ada kalimat apa? Kiblatan tardoha, kiblat yang engkau ridhoi wahai Muhammad. Keinginan Nabi Muhammad dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang mungkin zahirnya hadirin kalau kita melihat kenapa kok Nabi Muhammad dicaci maki dan sebagainya, karena apa? Nabi Muhammad lebih mementingkan umatnya. Doa beliau Nabi Muhammad SAW ini lebih banyak disembunyikan untuk siapa? Untuk memberikan syafaat kepada umatnya besok di hari kiamat. Tapi secara garis besar, secara umum, semua keinginan Nabi Muhammad ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarullah, dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Apa yang menjadi kepuasan Nabi Muhammad? Semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan, wallahi demi Allah, la arda wa wahidun min ummati finnar. Ya Allah, aku tidak ridho sama sekali satu pun umatku ada di neraka. Ini keinginan Nabi Muhammad. Kalau kita melihat hadirin, kalau kita melihat semua keinginan Nabi Muhammad ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya insya Allah keinginan itu pun akan dikabulkan oleh Allah. Artinya semua umat Nabi Muhammad insya Allah akan masuk surga. Nabi Muhammad sendiri mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah
illa man aba. Semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggak mau. Man aba, yang enggan, enggak mau, enggak dikasih sama Allah. Semuanya masuk. Kullu ummati, kata Nabi Muhammad, semua umatku masuk surga kecuali yang tidak. Wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang enggak mau ya Rasulullah? Man ata'ani, siapa yang taat kepadaku, dakhalal jannah, masuk surga. Wa man asani faqad aba. Siapa yang bermaksiat kepadaku, tidak nurut kepada Rasulullah, maka apa balasannya? Maka dia termasuk orang yang enggak mau. Nabi Muhammad enggak mau mengucapkan neraka untuk umatnya, coba bayangkan. Wa man asani, siapa yang bermaksiat kepadaku, faqad aba, maka dia berarti enggan untuk masuk surga. Kalau bahasa apa kalau kata berlawanan namanya apa dalam bahasa Indonesia? Antonim kan, siapa yang taat kepadaku masuk surga, siapa yang maksiat berarti masuk, harusnya kan neraka. Nabi Muhammad enggak mau nyebut neraka. Kenapa? Karena berkaitan dengan umatnya Nabi Muhammad. Rasulullah sangat menginginkan umatnya itu masuk surga. Makanya Rasulullah menyebutkan, waman asani, siapa yang enggak mau taat, siapa yang bermaksiat kepadaku, faqad aba, berarti orang itu tidak mau masuk surga. Insyaallah hadirin, kita yakin siapa yang benar-benar umatnya akan masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan putus asa. Jadi umat Nabi Muhammad jangan putus asa. Yang penting hadirin, apa yang diperintahkan Nabi Muhammad kita kerjakan. Apa yang dilarang Nabi Muhammad kita tinggalkan. Supaya kita termasuk bagian dari umatnya. Bisa bareng dengan Nabi Muhammad di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, Sayyidatuna Aisyah, beliau pernah berkata sama Rasulullah, ya Rasulullah, ma ara rabbaka illa yusari'u fi hawak. Wahai Rasulullah, tidaklah aku melihat Tuhanmu itu Allah Subhanahu wa ta'ala illa yusari'u fi hawak, kecuali cepat sekali mengabulkan keinginanmu. Setiap yang menjadi keinginan Nabi Muhammad SAW ini langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk masalah kiblat dan yang lain-lainnya hadirin yang dirahmati Allah. Begitu banyaknya Nabi Muhammad memikirkan kita semuanya. Nabi sudah dijamin masuk surga, tapi beliau tidak egois. Beliau tetap memikirkan umatnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Sampai beliau pernah berkata seperti ini, likullin nabiyyin da'watun yad'uha. Setiap nabi itu punya satu doa yang mustajab, yang pasti dikabulkan oleh Allah. Ya hampir semuanya dikabulkan doa Nabi. Cuman ini satu doa senjata pamungkas para nabi. Nabi-nabi yang dulu sudah digunakan semua doanya oleh mereka. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, semua sudah digunakan oleh mereka. Tapi Nabi Muhammad, kata beliau, wa ana an akhtabi da'wati. Saya sengaja simpen doaku ini, enggak saya gunakan, kata Rasulullah. Saya dicaci, enggak ada masalah. Saya dilempar batu sampai berdarah, enggak ada masalah. Ya, tetap doa ini tidak akan saya gunakan. Senjata pamungkas Nabi Muhammad. Apa itu? Untuk memberikan syafaat kepada umatku besok di hari kiamat. Allahumma shalli ala Muhammad. Kayaknya ini bulan Sya'ban nih. Di samping perpindahan kiblat, bulan Sya'ban juga bulan sholawat kepada Nabi Muhammad. Rajab syahrullah, wa Sya'ban syahri, wa Ramadan syahru ummati. Rajab bulannya Allah, Sya'ban bulan Rasulullah, Ramadan bulan umat Rasulullah. Kenapa disebut bulannya Rasulullah? Sebab di bulan ini ayat atau perintah tentang sholawat kepada Nabi Muhammad diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ini perintah ini hadirin turun di bulan Sya'ban. Maka itu perbanyak sholawat. Apalagi banyaknya wabah yang semacam ini. Kalau kita banyak sholawat, insya Allah selamat. Berbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini nyebut namanya saja dawa. Nyebut namanya obat. Nama Nabi Muhammad kalau disebut obat. Tahu nggak? Dulu Madinah sebelum dikasih nama Madinah namanya apa? Tahu? Yathrib. Namanya Sebelum Nabi Muhammad masuk Yathrib, itu kota Yathrib kota penyakit. Banyak wabah. Nggak ada orang yang berani masuk ke Madinah. Yathrib saat itu nggak ada yang berani masuk. Jadi yang berani masuk wabah, lagi-lagi terdengar wabah Yathrib, wabah lagi Yathrib, wabah mungkin kumuh, mungkin kotor, pokoknya sarang penyakit ada di situ. Tapi lihat Nabi Muhammad masuk, yang tadinya kota penyakit berubah menjadi kota obat. Ya, menjadi apa? Kota obat. Nabi Muhammad sampai-sampai ini beliau kalau habis safar, bepergian keluar kota dari Madinah, beliau mau masuk ke Madinah. Ini yang tadinya mukanya ditutupin pakai rida, mungkin kena padang, kena pasir, kena badai dan sebagainya, langsung dibuka. Beliau langsung merasakan seger ketika menghirup udara kota Madinah. Kota Madinah yang tadinya kota yang penuh dengan penyakit berubah menjadi kota obat. Nabi Muhammad diam di dalamnya menjadi obat. Allahumma sholli ala Muhammad. Panjenengan bisa bayangkan kalau seandainya Nabi Muhammad ada di hati kita. Nabi Muhammad ada di hati kita. Nabi Muhammad ada di Madinah saja penyakit hilang. Coba bayangkan kalau Nabi Muhammad ada di hati kita, insya Allah penyakit-penyakit kita akan hilang. Allahumma amin. Makanya cara supaya Nabi itu ada di hati kita, ya salah satunya perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Man ahabba syai'an akthir min dzikrih. Siapa yang cinta sama sesuatu maka perbanyak menyebutnya, perbanyak. Ya. Ente cinta sama seseorang, cinta sama Allah, perbanyak nyebut Allah. Kalau enggak banyak nyebut Allah, dusta. Ya, ini tandanya orang cinta seperti itu. Orang mungkin kadang-kadang cinta yang salah saja, misalkan cinta bareng wong wadon pada pacar misalkan ya. Ini saja tiap hari ketemu kanca ceritane si fulana. Si A, waduh diceritakan. Maring wong tuane ceritane si fulana. Ini semuanya diceritakan. Mau makan ceritanya itu. Semua diceritakan hadirin. Kenapa? Karena senang. Begitu juga orang yang cinta Nabi Muhammad SAW, maka pasti akan banyak menyebutnya hadirin. Dalam sholawat dia menyebutnya, dalam sholat dia menyebutnya, dalam kehidupan sehari-hari ketika makan dia ingat Nabi Muhammad. Yo, makan pakai tangan kanan, siapa yang ngajari? Nabi Muhammad. Ingat Nabi hadirin. Minum pakai tangan kanan, ingat Nabi. Ya, masuk kamar mandi pakai tangan kiri, siapa yang ngajari? Nabi Muhammad. Pasti harus ingat Nabi. Orang yang benar-benar cinta sama Nabi Muhammad, setiap harinya tidak akan mungkin lepas lisan dan hatinya serta perbuatannya itu lepas dari Nabi Muhammad. Gak mungkin. Orang yang cinta sama Nabi Muhammad pasti dalam kehidupan sehari-harinya ada Nabi Muhammad SAW. Makanya tanamkan hal ini hadirin. Insya Allah ini bulan Sya'ban, bulannya Rasulullah, bulan sholawat. Kita perbanyak sholawat, perbanyak ingat Allah, ingat Nabi Muhammad, dan amalkan sunnah-sunnah beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah hadirin, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengangkat semua penyakit yang ada di tubuh kita, yang ada di diri kita, yang ada di keluarga kita, dan yang ada di negara kita. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa hadirin, ini malam 13 berarti malam Kamis ya. Malam Kamis ini malam nisfu Sya'ban. Tadi saya barusan ketemu Shahibul Qaul mengatakan bahwasanya tidak ada acara untuk umum. Artinya memang benar-benar nggak ada acara.
Ya, sebab kalau diumumkan, diberitahukan satu orang dari mulut ke mulut, dari telinga ke telinga, dari handphone ke handphone, pasti akan banyak yang hadir. Jadi tidak ada acara malam nisfu Sya'ban di rumahnya Sohibul Hol maupun di Gubah, nggak ada acara. Ya, nggak ada acara. Kalaupun mungkin ada streamingan online, streamingan. Sekarang ya mungkin zaman modern, zaman aneh hadirin. Saya kadang-kadang ketawa sendiri, kadang-kadang nangis sendiri, kadang-kadang guyu karo nangis, kadang-kadang kayak wong edan, plongo. Ya sekarang semuanya serba online. Ya, saya ngelihat ya ini cuman buat bercanda-bercandaan. Ana wong ulang tahun sing doang undang kanca-kancane ternyata bolu ulang tahun dewekan, wonge dewekan nganggo handphone. Teman-temannya yang hadir ternyata handphone semua, bukan orang sih. Ya, ini kan kadang edan dewek, kadang nangis dewek. Pengajian pun demikian. Ya pengajian nggak bisa ketemu, nggak bisa tatap muka. Ya acara-acara besar seperti haul ini ya Allah yang belum pernah absen seumur hidup saya. Ya singkat nyong cilik dari mulai saya kecil diajak abah saya sampai kemarin nggak pernah absen. Sekarang pun absen. Nah ini sudah mengalami kemunduran. Ya. Tapi ini sekarang ada online. Ya. Mungkin kemungkinan acaranya online, streamingan. Ya kemungkinan. Cuma nanti ada yang ngusulin, Bib gimana kalau bikin acara? Ya kalau kita bikin acara pun online seperti ini. Baca doa nisfu Sya'ban, baca Yasin 3 kali, kemudian doa nisfu Sya'ban. Cuman kalau bisa niatnya untuk apa? Lidaf'il bala semua sudah. Untuk mengangkat wabah corona ini serentak malam Kamis, ya malam nisfu Sya'ban kita di rumah masing-masing, ya pakai handphone mungkin online masing-masing, ya seperti ini keadaannya kita baca Yasin 3 kali, baca doa nisfu Sya'ban 3 kali, ya kita niatkan supaya Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat wabah ini. Menyembuhkan semua yang sedang sakit, ya terutama yang kena corona mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya robbal. Kenapa? Sebab di malam nisfu Sya'ban ini hadirin malam-malam ijabah, malam dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 5 malam yang sudah sering kita dengar, 5 malam doa tidak akan ditolak oleh Allah. Khamsun la turaddunna fihinna da'wah, 5 malam yang tidak akan ditolak itu doa. Yang pertama awwalul lailatin min Rajab, malam 1 Rajab. Yang kedua walailatun nisfi min Sya'ban, yang kedua malam nisfu Sya'ban. Yang ketiga walailatul Jum'ah. Yang keempat Lailatul Fitr. Yang kelima Lailatul Adha. 5 malam tidak akan ditolak. Ya, jangan sia-siakan hadirin. Jangan sia-siakan waktu ini. Semua punya kesempatan berdoa. Ya, jangan doa urusan dunia saja sugih. Yang zaman sekarang sugih kayak ngapa? Kalau sudah ada wabah penyakit seperti ini nggak kepake hartanya hadirin. Nggak kepake. Sugih, duit punya ini punya itu, ya udah sumbek nang omah tok sudah. 14 dina ki dong opening ke bodin ta mateng sayong lonyut nggak. 14 hari lebih kita nongkrong di rumah. Keluar kalau perlu saja sudah. Saya pribadi nggak pernah ke rumah. Sudah keluarnya ke majelis ini kalau streamingan sudah. Ya kalaupun ada acara-acara tertentu, mungkin ada penguburan mayit dan sebagainya, yang lain sudah nggak keluar. Ya, 14 hari. Wallahu a'lam, nanti mudah-mudahan Allah cepat mengangkat wabah ini. Pergunakan kesempatan ini hadirin. Malam Kamis pergunakan, malam nisfu Sya'ban pergunakan untuk minta kepada Allah Subhanahu. Sebab di malam nisfu Sya'ban Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni semua makhluknya. Innallaha la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan lebih mendekat kepada umatnya kapan? Malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban. Fayaghfiru
dan akan mengampuni li jami'i khalqi, semua makhluknya, semua umat Nabi Muhammad akan diampuni oleh Allah. Illa, kecuali li musyrikin, orang yang musyrik, au musyahin, orang yang bermusuhan atau yang menyebabkan permusuhan. Maka dua golongan ini tidak akan diampuni oleh Allah. Makanya sebelum malam nisfu Sya'ban ini, ya, semua bentuk kemusyrikan, syirik besar, syirik asghar, riya dan lain sebagainya hilangkan dari dalam diri kita. Sebab orang yang musyrik seperti ini tidak akan diampuni, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa sih ketika malam nisfu Sya'ban doa kita ini dikabulkan, diijabah oleh Allah? Karena malam itu kita nggak ada dosanya, hadirin. Orang kalau nggak ada dosanya minta sama Allah, ya dikabulkan oleh Allah. Cuman kalau dosa masih banyak, ya kita berdoa sama Allah seperti apapun nggak akan dikabulkan oleh Allah. Dan ini malam nisfu Sya'ban Allah ampuni dosa, makanya kalau kita minta sama Allah, ya insya Allah dikabulkan oleh Allah. Tapi ini penyebab kita nggak diampuni, hilangkan dulu. Apa itu? Musyrik, musyahin. Makanya sebelum nisfu Sya'ban minta maaf sama siapapun. Makanya sama siapapun yang dengar ceramah saya maupun panjenengan yang beberapa gelintir orang yang ada di sini, ya barangkali saya ada salah, baik tutur kata maupun perbuatan maupun lintasan hati, mohon dimaafkan yang seikhlas-ikhlasnya. Ya, lahir batin. Ini lahir batin jawaban apa kosong-kosong? Hah? Mohon dimaafkan ya, sebab ketika apa istilahnya masih ada dosa di antara kita, masih ada masalah di antara kita, maka doa kita pun tidak akan diampuni oleh Allah, sehingga doa kita pun tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa. Begitu pula sebaliknya, semuanya yang kenal saya maupun yang belum kenal, insya Allah semuanya tak lebur kabeh. Saya maafkan semuanya, saya ikhlaskan semuanya. Mudah-mudahan dengan ini semuanya malam nisfu Sya'ban kita termasuk hamba-hamba Allah yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ini dua golongan. Ada lagi yang menambahkan golongan ketiga, apa? Pemutus silaturahim. Orang yang mutus silaturahim tidak akan diampuni dosanya. Yang keempat, akun liwalide, orang yang durhaka sama orang tua. Orang yang durhaka sama orang tua tidak akan diampuni dosanya. Yang kelima, pecandu khamr. Orang yang minum khamr tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya mudah-mudahan penyebab kita tidak diampuni dosa ini mudah-mudahan hilang dari diri kita, sehingga nisfu Sya'ban kita benar-benar diampuni dosanya oleh Allah, sehingga ketika kita mengetuk pintu Allah, mengetuk pintu langit minta sama Allah, maka doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah nanti yang beberapa gelintir yang nemenin saya, walaupun gak banyak, 5-10 orang ini, ya mudah-mudahan nanti bareng malam Kamis kita baca bareng-bareng, baca Yasin, baca doa nisfu Sya'ban, kita online bersama-sama, ya semuanya disetel apa istilahnya handphonenya, kemudian membaca surat Yasin dan doa nisfu Sya'ban 3 kali Yasinnya, kemudian doa nisfu Sya'bannya 3 kali. Nanti niatnya saya pandu, ya niatnya saya saya pandu dari sini. Yang di rumah, yang streamingan di rumah, silahkan kumpulkan keluarganya, istrinya, anak-anaknya, kumpul di rumah bareng-bareng baca Yasin dan doa nisfu Sya'ban. Insyaallah malam nisfu Sya'ban doa-doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nisfu Sya'ban ini hadirin namanya banyak sekali. Ada yang menyebut Lailatul Mubarakah. Lailatul Mubarakah. Jadi malam yang penuh dengan keberkahan. Kenapa? Saat itu malaikat berdampingan dengan manusia. Malaikat berdampingan dengan manusia. Disebut juga Lailatul Qismah. Di malam nisfu Sya'ban Allah malam pembagian, Lailatul Qismah, malam pembagian. Sebab di malam itu Allah akan membagi rezeki dan membagi umur. Lanjut pira pun umure.
sampai berapa kamu rizkinya, itu di malam itu. Ketika di situ kita minta panjang umur, rizki dan sebagainya, maka akan ditambah oleh Allah, diberikan oleh Allah. Kemudian malam itu Lailatul Takfir, ya, li'annaha tukaffiru dzunub sanah. Malam itu disebut malam penghapus. Penghapus apa? Penghapus dosa selama 1 tahun. Penghapus dosa selama 1 tahun. Lailatul Jum'ah, malam Jumat itu menghapus dosa seminggu. Lailatul Qadar menghapus dosa seumur hidup. Dan Lailatul Nisfi Sya'ban itu menghapus dosa 1 tahun. Menghapus dosa 1 tahun. Yang Lailatul Qadar kan kangelan. Lailatul Qadar mandelengnya kapan? Kadang banyak sibuknya, kadang banyak lalainya. Cuman kalau malam Sya'ban bisa dilihat, oh iya ini jelas malamnya. Kita pergunakan kesempatan itu untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu. Disebut juga Lailatul Ijabah. Malam nisfu Sya'ban disebut Lailatul Ijabah, malam pengkabulan doa. Disebut juga Lailatul Idil Malaikah, malam idnya malaikat, badane malaikat. Malam nisfu Sya'ban ini malam lebarannya idnya malaikat. Kapan? Malam nisfu Sya'ban. Ada yang menyebut lagi Lailatul Syafa'ah, malam pertolongan, ada di malam nisfu Sya'ban. Maka itu sayang kalau malam itu tidak kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja hadirin yang dirahmati Allah yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Ini sekelumit ngajinya, enggak lama. Kalau biasanya ngaji habis maghrib persis sampai adzan Isya, bahkan adzan Isya masih ada lanjut pertanyaan-pertanyaan. Cuman karena perkumpulan yang semacam ini enggak boleh lama-lama. Jadi yang sebentar ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya robbal. Napa nek takon? Tuku kebulinya. Aja. Oh sing liyane. Ngomongin nang kanan. Ini saja yang bisa kami udah adzan belum? Sudah. Mau adzannya bener belum? Kayaknya durung adzan kabeh. Maju ya. Oh, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada malam hari ini bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Hadza wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.